Mila yang anak SMA udah bisa buat channel ratusan ribu itu, orang tua perasaannya gimana? Seneng sih, lebih ke seneng terus bangga sama nggak nyangka juga sih. Kayak wah ternyata famous gitu kok bisa sampai famous gitu kan. Ada momen yang bikin kamu terharu nggak? Dulu kan awal-awal kan cuma iseng-iseng aja, terus kayak bener-bener susah gitu loh dapetin subscriber. Terus ya akhir-akhir ini jadi banyak, itu bener-bener terharu banget. Orang tua juga kayak terharu, wah ternyata bisa sampai titik ini gitu loh. Bisa sampai punya silver play button 3 kayak gitu, punya subscriber banyak. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Ini udah episode kesekian. Semoga teman-teman yang terima kasih loh teman-teman yang udah dengerin atau udah subscribe, pokoknya udah setia sama channel Gestalks ini. Dan hari ini Firman lagi-lagi kedatangan tamu spesial karena ini pertama kalinya Gestalks akan berkolaborasi dengan channel YouTube yang lain nih. Dan channel ini nih udah besar nih teman-teman. Ini adalah salah satu YouTuber di Solo yang wow, subscribernya udah ratusan ribu. Langsung saja, ini dia Armila. Halo. Tepuk tangan dong. Armila Muslama. Yes. Ini kita tuh sebenarnya semalam udah DM-an karena akhirnya dari tim kami lihat apa channel YouTube-nya tuh keren banget. Maksudnya isinya kan ada yang challenge, ada yang horor gitu-gitu. Iya, itu kamu mulai ngebangun channel YouTube-nya kapan tuh Armila? Sebenarnya kalau membuat channel tuh dari tahun 2017, tapi naik daunnya tuh sekitar tahun 2019 gitu. Jadi pertamanya nggak sengaja aja kayak ngupload video, terus banyak view-nya gitu. Jadi kayak ya udah terus berjalan aja sampai sekarang. Jadi dari 2017 itu cuma membuat channel. SMP dong kamu? SMP. SMP udah main YouTube. Kenapa? Maksudnya awalnya kenapa? Apakah emang YouTube tuh jadi salah satu YouTuber tuh jadi salah satu cita-cita Mila atau gimana? Lebih ke hobi sih. Jadi emang dari dulu suka ngedit video, vlog kayak gitu. Jadi daripada itu mending diupload aja ke YouTube gitu sih. Daripada jadi arsip pribadi lah ya mending. Iya betul banget. Soalnya kan YouTube kan bisa nyimpan video kita gitu kan. Tapi aku penasaran nih, kita kan ini juga channel baru. Kayak gitu tuh apa sih momen apa yang kayak Mila tuh sadar kayak oh ternyata video ini nih yang paling laku nih kan kalau Firman lihat tuh di situ ada yang horor, ada yang challenge kayak gitu-gitu kan ya. Jadi emang dari pertama itu aku buat challenge. Dari pertama awal-awal naik itu emang lebih berbau horor sih. Game sama horor. Jadi mungkin dari itu para penonton itu banyak banget yang request horor terus kan. Jadi pas itu emang horor naik-naik banget sih Kak. Jadi kayak lanjut aja. Sampai sekarang masih horor sih walaupun ada yang vlog. Terus yang channelku yang kedua itu game. Khusus game. Jadi aku kayak pisahin aja gitu. Oh jadi kamu ini suka nge-vlog, suka ini, tapi suka nge-game juga tapi dipisah-pisah lah ya channelnya. Soalnya dari pertama kan ada yang ngedukung dari sisi aku di game sama sisi aku di horor. Maksudnya ngedukung? Jadi kan pertama yang naik itu kan video game horor kan. Jadi game dengan challenge horor gitu loh. Dari pertama naiknya itu. Nah pada saat itu ada orang yang request dari sisi game, ada yang request dari sisi horor. Jadi aku pisah aja gitu loh. Jadi untuk yang suka horor murni horor itu aku kasih di channelku yang pertama itu yang utama Armila Official. Tapi kalau yang game aku sendiriin gitu. Jadi emang biar pendengarnya terfokus ya Mil ya? Iya benar banget. Nah tapi aku penasaran nih, maksudnya kayak keluarga sendiri dukung nggak? Maksudnya kan biasanya kayak gitu tuh wah mau ngapain mau jadi YouTuber, mungkin ya ada yang keluarga yang kayak gitu. Tapi apa Mila kalau sama orang tua gimana? Panggilannya Mila kan ya? Mila iya ya? Mila benar. Gimana dukung banget sih. Dukung banget dari keluarga, dari kakak. Itu sampai pengen ikutan buat channel juga gitu. Berapa bersaudara Mil? Aku 3 bersaudara sih. Kamu anak ke? Aku anak keempat, jadi 4 bersaudara berarti. Anak keempat, punya kakak 3 berarti. Iya 4 bersaudara. Iya, kamu anak terakhir berarti? Iya benar, anak terakhir. Kakak-kakak di mana ini? Maksudnya di Solo atau? Kakak ada yang di Solo, ada yang di Semarang gitu. Soalnya udah punya suami semua, jadi kayak mencari. Cewek-cewek semua? Iya cewek semua. Wah luar biasa. Kamu itu kayak pernah nggak sih nyangka kalau ternyata
channel aku nih peminatnya banyak loh. Apa emang itu udah ada di pikiran kamu atau ya udahlah ngalir dulu aja, kalau masalah naik atau turun terserah lah. Bener-bener nggak nyangka sih pertamanya. Gimana tuh, boleh ceritain nggak momen-momen Boleh, yang boleh bikin kamu kayak wah. Jadi mungkin dari yang pertama itu membuat channel di tahun 2017 itu masih sekitar 30 subscriber doang sih. 30 doang. Bener-bener 30 doang tuh yang nge-subscribe teman-temanku aja gitu kan. Itu tahun pertama? Tahun pertama 2017 sih. Nah, terus 2 tahun kemudian tuh aku pengen kayak gimana sih, kayak aktif aja di YouTube gitu loh. Daripada ngapain kan. Aku iseng-iseng aja membuat game karena aku suka game juga sih, lebih ke kayak PUBG, FF gitu. Oh, kamu main PUBG? Apa? Tayarnya apa? Aku pro player. Kalau PUBG mungkin aku lebih fokusnya ke FF sih. Soalnya pas itu naik banget FF. Oh, istilahnya kan banyak bocil-bocil FF lah. Ya bener banget. Tapi emang bener sih, banyak orang yang bilang kalau fokus ke bocil tuh ternyata fansnya banyak. Iya betul. Tapi channel kamu sendiri kalau di kamu analisa tuh umur-umur berapa kalau di Armila Official? Mungkin dari yang pertama itu kalau di Armila Official tuh emang kebanyakan anak-anak sih yang suka. Soalnya emang berbau challenge, terus berbau horor. kalau vlog pasti ada sih. Yang umurnya tuh kayak dewasa gitu ada. Biasanya komen di video vlog, video reaction atau game gitu. Oh, kalau sorry, yang channel satunya apa? Yang game. Yang game apa namanya? Armila Horming. Armila Horming. Iya, itu jadi kepanjangannya horror gaming. Oh, Horming, Armila Horming. Iya benar. Bagus tuh. Tapi itu nggak, kamu kepikiran nggak sih nantinya kayak kamu nih akan menjadi fokus ke YouTuber atau ke konten kreator, jadi ngikutin platform apa yang lagi naik gitu? Aku lebih fokusnya sekarang ke YouTube sih. TikTok nggak? TikTok sebenarnya fokus cuma buat iseng-iseng aja sih. Apa TikToknya apa, Armila? Armilea. A-nya 4. Hah? Armilea A-nya 4. Armilea A-nya 4. Itu juga horming juga? Enggak sih, itu lebih ke daily ku aja. Kadang-kadang buat a day in my life kayak gitu. Oh, Jadi kayak Armila nih sehari ngapain aja nih? Iya, betul banget sih. Ya, kayak nah, gitu. Kalau ngomongin sehari-hari gitu, Armila tuh di rumah anak yang nurut, apa anak yang manja atau gimana? Mungkin lebih ke apa ya? Agak sedikit manja mungkin ya. Karena anak terakhir? Iya, mungkin kayak gitu. Manjanya bentuk apa? Maksudnya kayak mungkin dari pertama nge-YouTube itu kan lebih ke punya modal gitu kan. Karena aku hobi di videografi, fotografi, mungkin orang tua aku lebih suka aku di bidang itu, jadi kayak beliin kamera. Kayak gitu itu sih. Tapi kan kamu bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang diberikan. Iya sih. Emang dari itu suka ngedit, terus suka ngevlog kayak gitu sih dari dulu. Oh, kamu berarti punya basic skill ngedit gitu-gitu? Iya, punya. Kan dari awal aku ngedit sendiri, terus kalau sekarang udah punya editor sih. Udah punya editor. Iya. Tim berapa orang sekarang kalau yang sering bantuin gitu? 2 orang sih editornya, iya. Editor 2 orang. Kamu sebagai talentnya murni talent atau juga mikirin konten apa nih yang akan naik ya? Gitu? Oh, aku yang mikirin sih, ide-ide gitu, kayak aku yang mikir, terus misal lagi viral ini gitu tuh. Nah, itu tuh. Itu biasanya aku kayak edit script dulu buat aku, kata-kataku gimana, aku edit. Gimana? Maksudnya aku boleh tanya nggak? Iya. Kayak proses gimana sih ada berita yang viral sampai kamu itu menjadi mengadaptasi viralnya itu menjadi kontenmu, itu gimana? Step by stepnya itu gimana, Mil? Jadi misal ada kayak sebuah... Apa nih, yang terakhir aja, yang terakhir kamu ingat apa gitu? Apa ya? Iya betul. Upin Ipin, aku nonton kemarin loh. Ini beneran nggak? Kan gitu. Di TikTok kan masuk tuh di FYP kan. Tentang makam Upin Ipin tuh. Yang lagi viral, yang apa nisannya biru kayak gitu, ada yang ngevideo gitu Upin, kan. Ipin gitu ya. Itu karena banyak banget kan yang kepo. Ini sebenarnya ada apa sih dengan makam Upin Ipin ini gitu kan. Jadi di situ aku pengen buat kayak misteri di balik makam Upin Ipinnya. Aku ceritain gimana gitu. Detailnya kayak gitu. Aku ambil dari itu sih, lebih ke artikel-artikel gitu. Aku baca dulu baru aku tuangkan ke video gitu biasanya. Kan kemarin tuh aku lihat kamu kan tipenya naruh handphone gitu sambil ngobrol gitu ya. Sambil ngobrol dan itu menurutku kayak apa ya, menarik banget sih, kayak orang tuh secara nggak langsung kayak ngobrol sama Mila dari deket gitu loh. Iya nggak?
emang harus mengajak itu sih kayak viewer gitu. Kayak dekat sama kita, ngobrol sama kita gitu. Kalau ngobrolin lagi tentang channel YouTube yang sekarang udah ratusan ribu subscriber gitu, orang tua tahu nggak kalau sekarang kamu ini channelnya udah, kalau menurut aku besar banget ya, maksudnya aku tuh melihat orang yang mau merintis dari sekian tahun sampai ini, jangan dibandinginnya sama Rans dan lain-lain ya, maksudnya kayak Iya sih. Mila yang anak SMA udah bisa buat channel ratusan ribu itu, orang tua perasaannya gimana? Seneng sih, lebih ke seneng terus bangga sama nggak nyangka juga sih. Kayak wah ternyata famous gitu kok bisa sampai famous gitu kan. Terus ya lebih bangga sih. Bangga ya? Iya bangga. Ada momen yang bikin kamu terharu nggak, kayak misalnya orang tua ngomong, Mil, bapak ibu bangga atau gitu? Yang Banyak sih, apa ya? Yang kamu bikin terharu gitu? Mungkin lebih ke gini kali ya. Dulu kan awal-awal kan cuma iseng-iseng aja, terus kayak bener-bener susah gitu loh dapetin subscriber. Pada saat itu juga orang tua kayak nyemangatin aja, kayak yuk semangat yuk bisa. Mungkin kalau nilai subscriber tuh mungkin di kayak nomor akhir gitu loh. Yang penting berkarya terus konsisten kayak gitu. Terus ya akhir-akhir ini jadi banyak, itu benar-benar terharu banget. Orang tua juga kayak terharu, wah ternyata bisa sampai titik ini gitu loh. Bisa sampai punya silver play button 3 kayak gitu, punya subscriber banyak. Terus juga alhamdulillah punya penghasilan sendiri gitu kan, kayak orang tua benar-benar bangga gitu. Sisi terharunya pada saat orang tua juga kayak, wah kok bisa kayak gitu ya anakku ya, kayak wah gitu kan. Saudara-saudara kan pasti bangga ya, tiap lebaran gitu bangga nggak? Pasti ceritainnya tentang itu sih aku. Gimana YouTube-nya bisa ditanyain kayak gitu sama saudara. Dan tapi channelmu kan ibaratnya udah autopilot ya, istilahnya kayak nggak perlu nyebarin lagi ke teman-teman. Iya betul banget. Tapi kamu masih melakukan itu nggak? Sometimes kayak teman-teman nonton yuk. Kan itu biasanya kalau orang sukses tuh masih melakukan hal yang sama yang dari dia merintis gitu. Mungkin lebih ke Mungkin lebih kayak, karena aku pernah nge-vlog tuh di sekolahan. Mungkin pada saat itu aku suruh temanku, ini aku vlog loh di sekolah, mungkin nonton yuk, nonton, cuma itu aja sih. Oh, dan teman-teman seneng ya, maksudnya kayak pada subscribe sih. Masuk vlognya Iya gitu. betul. Pada pansos. Enggak bercanda. Tapi momen norak di sekolah, inget gak maksudnya teman ada yang yang kamu kayak, tapi lucu gitu, momen yang ngevlog sama teman gitu kan, pastilah kayak orang pengen pansos tuh wajar gitu loh. Kalau momen lucu sih aku pernah buat prank sih sama teman aku. Apa tuh? Pranknya apa? Itu ada sih banyak sih. Pertama prank ngasih hadiah ke temen, tapi itu pakai kardus iPhone gitu kan. Tapi dalamnya aku isi bukan iPhone gitu. Isinya apa? Isinya ada kayak mungkin lebih ke pensil, stabilo gitu. Itu yang nonton banyak juga itu? Apa? Itu yang nonton prank-prank gitu banyak nggak? Iya lumayan sih, walaupun nggak sebanyak horor ya. Kalau horor emang bener-bener naik banget view-nya. Tapi mostly horor gitu, kamu yang nonton bisa sampai berapa viewers tuh kayak gitu? Kalau horor 4,5 sih. 4,5 juta? Iya. 4,5 juta tuh bisa buat bayar cicilan loh. 4,5 juta itu, kamu ingat nggak video apa yang membuat kamu viral di YouTube yang penontonnya itu jutaan? Iya itu main FF. Oh. Ini cuma main FF doang, terus aku tambahin challenge misal kayak di tengah malam atau apa gitu sih. Oh, main FF di tengah malam. Itu yang nonton banyak? Banyak. Aku sering loh. Kok? Iya karena emang enak main game tengah malam kan. Iya emang. Tapi kamu pikir nggak main FF tengah jalan gitu? Ya mungkin lucu juga sih, menarik. Main FF di apa ya? Rooftop ya kan ya? Rooftop. Iya, kece. Tapi maksudnya sekarang kan banyak banget YouTuber yang kayak, atau TikToker lah ya, banyak orang yang komen kayak sekarang mah orang nggak mikirin ini konten ngerugiin apa enggak, yang penting viral. Kamu setuju nggak sama hal kayak gitu? Kayak misalnya kayak, maaf nih ada salah satu YouTuber yang ngeprank ojol kayak gitu-gitu, yang orderan fiktif walaupun akhirnya tuh dikasih uang, tapi kan dia mengeksploitasi kesedihan itu. Kamu kalau nanggepin YouTuber yang kayak kalau nggak merugikan orang banyak sih nggak apa-apa sih. Misal kalau keterlaluan banget, itunya itu nggak boleh. Cuma kalau untuk hiburan atau entertain gitu nggak apa-apa sih menurut aku. Aku mau ngomongin balik lagi, maksudnya kan kalau bisa dibilang kamu tuh tumbuh dari keluarga yang serba ada, atau ya
Gimana ya? Maksudnya kayak serba ada atau yang enggak gitu? Kalau boleh Apa jujur ya, itu. Aku pengen lebih tanya ke- lebih dalam boleh ya? Alhamdulillah. Maksudnya ke apa? Iya, boleh. Di balik kesuksesan Mila yang punya channel sebesar itu gitu. Lebih ke apa ya? Mungkin ya alhamdulillah aja berkecukupan gitu kali. Berkecukupan Iya. ya. Dan gimana tanggapan kamu ketika ada orang, kamu mah enak, kamu sukses, orang kamu modalnya udah ada. Nah itu kan ada ya orang-orang Iya, yang, banyak sih. kamu kan anak orang kaya, privilege-nya lebih gini-gini. Nah kamu gimana nanggepinnya? Nanggepin maksudnya untuk orang yang Misalnya kamu digituin gitu, misalnya kayak, Mila mah enak jadi YouTuber, orang device-nya bagus, orang dibeliin ini itu gimana nggak? Nah itu gimana kamu nanggepin orang yang nyinyir sama kesuksesan aku kamu? nanggepinnya kayak senyumin aja sih, kayak mereka nggak tahu dibalik ini gimana gitu kan, prosesnya juga lama gitu. Jadi yang nggak semua itu kayak sekejap gitu bisa sih, kayak itu paling aku senyumin aja. Terus untuk orang-orang yang mungkin ada yang iri atau gimana, ya nggak apa-apa sih, terserah mereka, itu hak mereka gitu aja. Ya aku emang positif aja sih. Oh, iya. Berarti Positive kamu, thinking. tapi kamu pernah ngalamin momen itu kayak ada teman kamu, pasti kan ada ya di antara kesuksesan kita tuh ada teman-teman yang support, ada juga yang ngejatuhin gitu. Kalau di yang pernah jadi pengalaman Mila sendiri? Mungkin untuk yang ngejatuhin belum ada sih, cuma kan kadang kalau di penonton gitu ada yang dislike, ada yang like. Hah? Mungkin di Tapi situ- sekarang udah hilang ya dislike kayaknya angkanya ya? Iya udah nggak ada. Iya beneran. Tapi padahal itu penting banget loh dislike itu. Kita Kenapa? bisa tahu orang tuh suka sama video kita apa enggak. Jadi kayak bisa tahu pendapat mereka gitu. Biar bisa buat lebih konten yang lebih bagus atau apa gitu sih. Iya. Iya kan? Iya sih benar. Tapi kamu dari sekian tahun ini ngerintis YouTube, kok bisa sih, kan banyak YouTuber yang bermunculan gitu. Kok kamu bisa bertahan bahkan bertumbuh menjadi lebih besar gitu? Lebih fokus aja sih, konsisten tuh yang penting itu konsisten sih. Konsisten, terus upload videonya itu mungkin lebih ke setiap hari. Sama lebih ke dengerin subscriber pengennya apa, requestannya apa, itu diturutin gitu aja sih. Itu lebih bikin konten kita naik, channel kita naik gitu. Sama mungkin lebih ke hal yang viral. Balik lagi ke tempat yang viral itu, kita buat sebuah apa sih namanya, challenge. Kan kalau ada viral mungkin kayak pinipin kayak gitu itu kan, buat challenge aja, misal berbau pinipin atau apa gitu, pokoknya yang lagi viral kontenin aja gitu. Misalnya kalau challengein Upin Ipin, misalnya challenge mencari makam Upin Ipin, misalnya kayak judulnya kayak gitu ya kan? Iya, yang bikin menarik sih. Oh Terus iya. kalau game, misal game yang lagi trending sekarang itu apa, mainin aja gitu. Kan aku sukanya tuh kayak bicara sama komunitasku, kan di fitur channel itu kan ada bicara sama komunitas tuh. Tanya aja misal request konten selanjutnya apa gitu ke subscriber. Jadi mungkin dia nanti jawab, mereka jawab yang mereka inginin apa gitu, diturutin aja sih. Iya. Iya benar banget. Wah, tapi itu apa, Mil? Aku tuh jujur kagum banget sama kamu waktu ngomong 1 tahun tuh kamu cuman 30 subscriber ya? 1 tahun pertama. Iya benar. Soalnya emang bener-bener nggak konten sih itu. Oh, Cuma nggak. buat channel terus belum. Itu tahun berapa, Mil? 2017. 2017 itu? Iya. Itu loh, kamu kan mulai 2017. Itu udah Itu ngupload. naik daunnya 2019 gitu loh. Jadi 2019 aku udah konsisten sama video-video aku. Tuh, berarti kuncinya itu emang di konsisten ya, Mil? Iya bener. Konsisten, nanti lama-lama ada yang booming, ada yang naik. Pasti itu, Mil. Maksudnya kalau konsisten kita ngikutin apa yang lagi tren kayak gitu. Iya betul banget. Pasti bakal naik sih. Itu pasti. Mil, tapi makasih loh, Mil. Ini kita ngobrolnya masih lama ya, tapi aku pengen makasih dulu karena kok kamu mau datang ke channel yang subscribernya itu masih di bawah 1000 kayak gitu loh, Mil. Aku Ya mungkin lebih ke ingin berbagi pengalaman, sama mungkin kayak semoga channel ini juga naik juga gitu. Jadi aku pengen bikin channel yang mungkin masih sedikit subscribernya bisa naik juga Iya, kayak iya, aku bener. gitu loh. Iya benar. Iya. Aku jujur semalam kan baru futsal ya, Mil. Baru futsal terus ini ada YouTuber subscribernya ratusan ribu mau datang jadi bintang tamu, tapi emang kita jujur kayak keadaannya sedang merintis gini dan kamu kayak ngomong langsung ayo kayak ini. Ya jujur kita senang juga sih, maksudnya senang banget kayak bahkan saking senangnya kita semalam nyetak 18 gol langsung, saking senangnya Mila mau datang itu langsung semangat kita.
Jadi semangat ya. Langsung bagus semangat dong, dong. bagus. Mil, kamu kelas berapa ini, Mil? Kelas 3 SMA. 3 SMA. Iya, Mau betul. ujian nasional dong? Iya, benar. Abis Mau ini masuk kuliah. kapan sih ujian nasional? Maret. Iya, Maret, bener Maret. Apa mau lanjut kuliah apa? Pengennya itu sih lebih ke jurusan kayak politik terus. Fisip ya, fisip gitu. Iya, fisip. Suka UNS sih sama atau? politik. UNS aja. Aku fisip UNS loh. Wow. Aku 2016 tapi belum lulus. Ambil ke Ilmu komunikasi. Oh, ya bagus Ilmu sih. komunikasi. Karena Public speakingnya bagus sih. maksudnya apa? Aku tuh dari dulu seneng banget itu ngobrol sama orang. Kenapa kok pengen menginisiasi buat channel ini? Karena menurutku podcaster di Solo tuh masih dikit. Iya, bener banget sih. Nah, aku pengen yang apa ya, nyemplung dalam gitu di dunia podcast ini. Emang fokusnya sih ngobrol-ngobrol. Kayak ya aku jadi nemu bintang-bintang baru kayak si Mila ini kan. Jujur aku belum pernah denger gitu loh, Mil, kayak Iya. ternyata ada anak SMA yang channel YouTube-nya nih udah ratusan ribu subscriber gitu, baru tahu ini gitu loh, Mil. Dan ya semoga ini sih bisa ngasih manfaat banyak buat orang gitu. Lagi-lagi thank Iya you, sih. Mil, udah Iya, mau sama-sama. thank you terus pokoknya. My pleasure. Terus ini sih, Mil, mau ngobrolin nanti tuh kamu kalau ini channelnya semakin besar, tapi tiba-tiba kamu punya pacar yang cemburu kamu punya channel, nah itu gimana? Mil, tapi kenapa kamu kok sekarang masih jomblo, Mil? Kan banyak sih yang dekat, tapi mungkin pengen nyari yang cocok aja.